9 aktivis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia masih ditahan dan diperiksa sebagai tersangka terkait ricuh demonstrasi menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Hari ini salah satu petinggi yaitu Jumhur Hidayat jalani pemeriksaan. Komite Eksekutif kami, Jumhur Hidayat, jalani pemeriksaan di Barreskrim Polri siang tadi. Jumhur diperiksa Direktorat Siber Barreskrim Polri sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyebaran informasi hoax yang menimbulkan keonaran terkait penolakan Undang-Undang Cipta Kerja. Barang bukti yang diamankan berupa tangkapan layar percakapan di WhatsApp Group, Facebook, serta Twitter. Sementara barang bukti fisik yang disita seperti bom molotov, chat semprot, telepon genggam, KTP, hard disk, dan komputer. Dan untuk membahas lebih lanjut terkait penangkapan aktivis kami, saat ini sudah bergabung melalui sambungan telepon Karopenmas Polri, Brigjen Pol Awi Setiono. Selamat sore Pak Awi. Selamat sore Pak Awi, selamat sore Pak, dari 9 petinggi dan anggota kami yang ditangkap oleh kepolisian. Pemeriksaan sudah sejauh mana dan apa tuduhannya Pak? Memang Polri terkait dengan demo yang menyebabkan anarkis pada tanggal 6, 7, 8 kemarin itu memang patut diduga memang adanya penyebaran hoax, penyebaran ujaran kebencian yang berbau sara, dan hasutan-hasutan yang ada di medsos patut diduga ada benang merah sehingga di dalam pelaksanaannya mengakibatkan demo anarkis. Hal tersebut memang kita dapatkan fakta-fakta dari barang bukti yang disita oleh Barreskrim Polri maupun Polda Sumatera Utara, bahwasanya pembicaraan-pembicaraan di WA Group mereka itu membicarakan skenario bahwasanya demo bagaimana caranya bisa sampai anarkis. Di sana bisa disebutkan juga untuk menyiapkan bom molotov, karena kalau cuma batu itu kena 1 orang, kalau bom molotov itu bisa mengenai 10 orang, dan banyak sekali lah bahwasanya hasutan-hasutan itu, ajakan-ajakan itu, termasuk yang menyampaikan kantor DPR itu merupakan sarang maling, sarang setan, yang demikian ini kan. Oke. Betul Pak, sebetulnya ada ajakan untuk demo ini diskenariokan seperti rusuh 98 oleh kelompok KAMI ini. Ya, memang faktanya demikian ya, yang bisa disita oleh penyidik kita tidak tutup-tutupi. Kita menyampaikan barang bukti di depan teman-teman wartawan kemarin oleh Kadif Humas, dan dari konstruksi hukumnya pun benang merahnya dari pembicaraan-pembicaraan di chat itu terbukti di lapangan ya memang terjadi terkait dengan kondisi di lapangan ricuh, kemudian mobil-mobil digulingin, kemudian dilempar bom molotov. Yang demikian yang patut diduga bahwasanya benang merahnya memang dari sana kan. Oke, Pak, lalu apa peran Jumhur Hidayat misalnya, tokoh-tokoh seperti ini yang lainnya juga namanya yang cukup tenar di balik aksi rusuh yang diduga menyebarkan berita bohong dan sebagainya? Apakah sekedar hanya menyebarkan berita bohong atau terlibat langsung dalam berupaya untuk melakukan kerusuhan? Profiling yang bersangkutan bahwasanya memang yang bersangkutan itu punya akun Twitter @jumhurhidayat. Kemudian tersangka ini menyebarkan narasi-narasi, konten-konten ujaran kebencian pada akun Twitter milik tersangka. Baik. Pak Awi, sejauh ini bukti-bukti apa saja Pak yang membuat sejumlah aktivis kami ini kemudian harus ditahan dan dijadikan tersangka?
Tentunya penyidik itu melakukan penyidikan sehingga menaikkan statusnya menjadi tersangka itu berdasarkan bukti permulaan yang cukup ya. Dan dari situ memang tentunya konstruksi dari pasal dilanggar, unsur-unsurnya, dan apa yang mereka kerjakan itu terpenuhi semua di unsur-unsur pasal, misalnya di pasal 14 ayat 1, ayat 2, dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yang menyebarkan berita kebohongan, kemudian pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. Ya, mereka itu memberikan informasi, kemudian menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu yang berdasarkan SARA. Tentunya berdasarkan itulah dari bukti-bukti capturean di Twitter yang bersangkutan ini patut diduga yang bersangkutan telah melakukan perbuatan pidana. Baik, Pak Awi, kami sempat berdialog beberapa hari lalu dengan salah satu kuasa hukum dari kelompok KAMI ini yang mengatakan bahwa penangkapan aktivis ini ada dugaan pelanggaran HAM karena mereka bukan misalnya penjahat narkoba yang tertangkap tangan kemudian langsung diciduk, karena penangkapan dilakukan malam-malam dan dini hari, seakan-akan mereka adalah penjahat kelas kakap. Tidak ada aturan yang mengatur bahwasanya kalau melanggar undang-undang ITE nangkapnya pagi-pagi setelah mandi atau siang hari setelah makan siang, tidak ada. Aturan-aturan itu tidak ada. Dan kalau memang dari pihak mereka ada keberatan, menduga polisi ada pelanggaran, ada kok jalur mekanisme kontrolnya polisi apa? Pra-peradilan, silakan. Oke. Kalau mau peradilan kan kita hadapi nanti di pengadilan. Kita akan tes polisi sudah sesuai koridor atau belum. Dan itu sudah kalau namanya penasihat hukum atau kuasa hukum sudah sangat dekat. Oke, tentu ada urgensi kan Pak di balik ini semua Pak, tidak semata-mata menangkap Pak. Ada eskalasi keadaan, ada pertimbangan lain yang barangkali bisa dijelaskan di forum ini Pak. Kalau terkait dengan urgensi ya kita kan bisa lihat di lapangan bagaimana kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan. Tentunya terkait dengan hal tersebut polisi ini dengan melakukan penangkapan ini karena memang itu sumbernya. Makanya kita putus mata rantai itu sehingga tidak ada lagi penyebaran berita-berita bohong. Baik. Tidak ada lagi ujaran-ujaran kebencian. Tidak ada lagi yang berbau sara. Ini kan berbahaya sekali untuk kesatuan negara, untuk kesatuan dan persatuan bangsa ini yang kita sudah bangun capek-capek ini. Gitu. Baik, Pak Awi, untuk merancang demonstrasi yang ricuh dibutuhkan dana yang cukup besar, membeli bom molotov dan lain sebagainya, juga membayar para demonstran agar mau maju gitu. Siapa penyandang dananya? Apakah patungan, hasil patungan mereka atau siapa Pak? Memang itu PR besar polisi untuk mengungkap. Tapi patut diduga ya, seperti dalam pembicaraan di dalam WA Group di tersangka Medan itu, di sana disebutkan, ayo kita nggalang dana ini untuk adik-adik kita. Itu ada, nominalnya juga ada di sana, sudah berapa. Makanya kemarin disampaikan ada barang bukti 500.000. Tapi terlepas dari situ, memang dari testimoni dari keterangan tersangka para pendemo yang kita lakukan pemeriksaan oleh anggota itu, mereka ini kebanyakan terhasut karena memang ajakan demo sultan di medsos gitu. Bahkan mereka yang kita selidiki ada yang ngedrop, ada yang menyiapkan logistiknya, ya itu semua masih kita dalam pendalaman ya. Baik, tadi disebutkan bahwa ditemukan bom molotov dan lain sebagainya. Apakah itu dari para petinggi kami atau dari mana Pak?
quote and quote patut diduga karena memang yang kasusnya di Medan itu semua ada di dalam percakapan WA group. Baik, Pak Awi kemarin Menyiapkan sejumlah bom molotov lemparkan ke kantor DPRD, lemparkan ke polisi, lemparkan ke rumah Cina, nanti jarah itu, kayak gitu-gitu ada semua percakapan. Dan Baik. itu nanti akan terbuka di pengadilan. Baik, Pak Awi kemarin sejumlah petinggi kami seperti Gatot Nurmantio dan Din Samsudin datang ke Barreskrim untuk menemui rekan-rekan yang ditahan, namun ditolak. Apa penyebabnya, Pak? Begini, kemarin keterangan dari Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu sudah disampaikan bahwasanya kalau mau besok tahanan ditunjukkan sana loh. Tapi beliau tidak mau, maunya ke lantai Barreskrim. Dibilang kita masih penyidikan. Kemarin disampaikan Pak Kadif. Kemudian yang kedua, kalau mau besok itu bukan gerombolan-gerombolan begitu sampai 30 orang lebih. Kan tidak mungkin kita, apalagi posisinya yang bersangkutan sedang kita periksa. Kan tidak mungkin kita ya begitu-begitu. Tentunya ada waktu, ada jadwal jam besok. Ya silakan saja kalau mau besok. Baik, terima kasih waktu Anda untuk berbincang bersama kami. Oke. Karopenmas Polri, Brigjen Pol Awistiono.